Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jumpa lagi teman-teman dengan 3M Channel. Kali ini di hadapan kita itu ada si Molar ya, Molar Impact Rand. Molar Impact Rand. Ini pada masanya ini adalah Impact Rand salah satu ya yang memang diidam-idamkan karena fiturnya banyak teman-teman, dan pertama untuk generik itu udah digital canggih ya pada waktu itu. Ini juga udah 3 tahun teman-teman ya. Ini adalah pembelian kedua untuk Impact Rand. Sebelumnya saya itu ada sebetulnya mereknya itu kalau nggak salah apa sih, Santul ya gitu kan. Santul, Sun itu matahari, Tul itu burung kuntul ya, burung belekok gitu yang suka di sawah. Emang mereknya kalau brand Cina unik-unik ya. Brand Molar ini dari Molar, si Molor ya, si keren, si biru keren ya. Ini ngidam banget, saya pengen gitu. Waktu itu masih mahal harganya gitu. Dan sempat ini juga apa sih, si barangnya itu nggak ada, nunggu lama 3 bulan sampai 4-6 bulan lah baru ada lagi gitu kan. Dan biasa kalau barangnya stoknya udah habis gitu kan, ada pemain atau pedagang kedua dan ketiga itu harganya digoreng gila gitu kan. Yang biasanya misalkan unit only cuman di harga katakanlah 400 atau 500 ribu, 1,5 juta, 1,800.000 unit only loh. Wah, tapi herannya ada aja orang yang mau beli seperti itu. Si Impact Rand ini untuk menunjang kebutuhan saya, kan saya senang tuh ya, minimal lah di rumah itu sebulan sekali itu servis atau bongkar-bongkar motor ya, bersihin apanya, kalau matic kan CVT-nya segala macam gitu kan, sampai ke apa sih, kalau yang manual kan karburator, kalau yang injection ya, injectionnya dibersihin, semprot seperti itu gitu. Mungkin next adalah apa, konten saya di YouTube yang memang diaplikasikan langsung ke unit motor kalau lagi servis ya, gitu teman-teman. Ini tuh bisa dikatakan Impact Rand generic pada masanya itu yang paling dicari ya, karena itu si fiturnya banyak gitu kan, banyak si fiturnya pada masanya. Saya mendapatkan waktu itu bukan dari marketplace atau beli online gitu kan, kayak di Shopee atau di Lajadut gitu, bukan. Jadi waktu itu saya beli, kebetulan kan di sini ada toko teknik besar juga gitu kan, di daerah dekat alun-alun Bandung ya, tepatnya di Kebun Kelapa. Itulah nama tokonya, pokoknya paling gede di situ. Dan para tukang gitu kan, bos-bos project bangunan ke properti pasti tahulah dengan toko itu ya, paling gede, soalnya salah satu yang paling besar di Bandung. Saya datang ke sana gitu kan, dapat uang ngumpulin itu kan, wah berapa tahun saya ngumpulin uang receh pakai kresek. Mantap. Bekas ini saya kan suka ngamen di perempatan. Ngamen perempatan. Waktu itu ini edisi keduanya karena sempat kehabisan stok ya. Padahal ya sayangnya sih waktu, ya alhamdulillah dulu saya pernah kerja di Freeport, alhamdulillah ya, cuman bukan nambang emas ya, tapi saya di Freeport itu bagian di sawah. Jadi kerjanya nyari-nyari tutut itu bahasa Sunda ya, kalau bahasa Indonesianya keong sawah ya. Nah itu kerjaan saya. Nah saya beli ini dari ngumpulin ini, jual-jualin tutut ya. Kerja di Freeport, bohong teman-teman, bercanda ya. Nah, selanjutnya kita cek aja yuk ke fitur-fitur sama RPM-nya gitu kan. Oke, let's go. Inilah teman-teman penampakan dari dekat si Molar Impact Rand CIW 2350U. Ini saya dapat unit only ya. U-nya itu nggak tahu apalah, UUS atau apa ya. CIW 2350U. Nah, seperti itu ya teman-teman. Sebelahnya ini di spesifikasinya itu RPM-nya itu sangat kecil. Ini berapa teman-teman ya? Wah, tulisannya harus jelas. Ini berapa ya?
Clear teman-teman, tuh bacanya, aduh silau sama ini ya, pokoknya malah gitulah nanti ya. Speknya kita lihat di pengujian ya untuk RPM ya. Di sini ada fitur-fitur ya biasalah, ada ke kanan, ada ke kiri ya gitu. Nah, yang bagusnya itu teman-teman, di sini itu ada fitur sebentar. Nah, ini kan di torsi yang paling besar, ini pengencangan ya, 350 Nm di torsi maksimal. Nah, kalau ke kiri, nah ini bisa berkurang, 330, 1, 2, 310, nah, 1, 2, 3, fitur, nah ini 290, berarti tadi di 330, terus turun lagi, nah udah 4, 5, saya hitung lagi lah, lupa lagi saya. Pokoknya ini ya, dari 350 nih turun ya, teman-teman lihat aja. Turunnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sudah. Berarti ada 9 step ya, sampai dari 170 sampai ke 350 Nm itu untuk torsi pengencangan, teman-teman ya. Untuk torsi pengencangan. Nah, sekarang kita balik untuk torsi di pembuka. Di sini ada paling tertinggi itu di 5 ya. Berapa nih levelannya ya? 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Berarti 1 itu untuk di mode pembuka yang torsinya itu paling rendah, karena putarannya pun pelan. Nah, ini ya, pelan teman-teman. Nah, coba kita tingkatkan ya. Kita tingkat. Oh ya, satu lagi ada fitur nih. Nah, fiturnya ada long. Nah, ini ada shock ya. Jadi fungsinya apa? Fitur ini. Jadi kalau dia udah ngebuka langsung mati. Cek. Nah, gitu kan. Begitu si bautnya kebuka, tomornya cut langsung mati. Ada fitur ini. Makanya ini bagus, banyak fiturnya. Nah, kalau ini normal ya, di fitur normal. Itu makanya pada waktu itu disebut ini Impact Ren versi generik yang paling head on lah, paling bagus karena udah digital ya teman-teman, seperti itu. Nah, ini speed tertinggi ya. Nah, speed tertinggi. Sekarang untuk tahap selanjutnya, ini kan udah ya di display ininya. Sekarang kita ke pengujian dari mulai RPM. Speed tertingginya itu berapa ya? Coba bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk pembuka ya. Bismillah, 1, 2, 3. Oh ya, sebentar, ini fiturnya dulu saya matikan. 1, 2, 3. Speed tertinggi untuk pembuka. Oke. Di 2315 RPM. Nah, sekarang yang low-nya ya, saya pengen tahu. 2, 3, 4. Nah, yang paling low-nya itu di mode pembuka. 1, 2, 3. Sebelum ini belum low torsion. Sebentar saya. Nah, ini ya. Nah, ini untuk low torsion untuk di mode pembuka. Cuma 654 ya. 654 untuk speednya. Sekarang di pengencangan. Ini di posisi terendah dulu ya untuk pengencangan. Di 1746 ya. Di torsi 170 Nm. Ini pernah dicek di salah satu channel YouTuber kita. Ini torsinya real loh gitu kan. Jadi kalau di sini tertera di display 170, itu begitu dicek sama kunci torsi itu benar ini. Jadi kita kalau untuk pengencangan minimal katakanlah untuk kalau mobil itu 170 itu sebetulnya mobil keluarga juga gitu kan bisa. Tapi sih amannya di 150 lah gitu kan. Toleransi 100, walaupun secara spesifikasi di bukunya itu kalau untuk mobil-mobil keluarga macam misalkan Jazz, terus misalkan R3 ya gitu kan, Suzuki dan yang kayak gitu-gitulah, mau di istilahnya
hatchback atau apa gitu kan, mobil itu kan kekencangan di 100 up ya, 120, 130 seperti itu. Tapi untuk memaksimalkan sih masih ada toleransi ya di 150 sampai di 170. Makanya nih limitasi si torsi ini untuk pengencangan yang sebetulnya impact crank itu peruntukannya nih, not tegas ya, bukan untuk pengencangan, tapi untuk membuka. Nah, kalaupun terdesak urgent, ya kita harus ada limitasi. Jangan sampai banyak kejadian kasus itu yang lo tahu gitu kan. Mentang-mentang nyaman kan enak, nggak usah pakai tenaga segala macam. Langsung aja ditorsi. Ya seenaknya, sekarapnya dewe kalau bahasa Jawa itu kan. Dia gebet, taunya si bautnya langsung slack dan yang lainnya ada yang patah. Trak. Nah kalau sudah gitu kan wassalam. Jadi menambah pekerjaan gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi peruntukannya itu untuk membuka kalau impact crank itu. Sekali-sekali boleh, tapi kitanya harus punya keilmuan dulu gitu kan. Jangan mengencangkan baut CVT, ya udahlah cukup gitu kan di torsi yang kayak gini nih paling rendah gitu kan. Karena kan baut CVT motor matic itu rentannya di 40 sampai di 50 Nm. Makanya kita ya cukup ini aja di torsi paling rendah ya di 170 Nm kita cuman udah aja gitu 3 kali udah cukup, jangan dikeber-keber, wah bisa slack gitu. Kalau udah slack gitu apalagi di bagian istilahnya si baut atau mur yang depan kan itu bisa langsung turun mesin kan, karena di situ kan ada apa sih namanya yang terhubung ke dalam mesin ya gitu kan, si kruk as ya, si kruk asnya gitu kan, kruk as. Nah itu teman-teman. Nah seperti itu, tadi kita udah cek RPM-nya dari mulai yang terendah sampai tertinggi, fitur-fitur juga udah, itu kan. Sekali lagi ini saya dapatkan waktu itu di toko offline di harga 375 karena saya juga udah langganan ya sama si Cici sama si Kokonya ya, si bos yang punya tokonya itu, toko alat teknik. Begitu teman-teman. Nah sekarang kita let's go in aja yuk ke pengujian. Check it out. Oke teman-teman, sekarang kita sudah di TKP nih ya untuk pengujian si impact crank Molar CIW 20350U ya. Saya nanti akan mulainya ya, norsinya itu untuk si baut pertama itu di langsung aja 200, yang ini 300, yang ini langsung ke 400 ya. Nanti kekuatan maksimalnya sampai berapa ya, pengen tahu ya. Oke teman-teman, let's go. Saya torsi dulu teman-teman. Yang pertama saya mulai torsi. Kotor di sisi. Kita coba dulu langsung di 200 ya. Set. Oke, sudah pas 200. Oke teman-teman, sudah 200. Saya tahan nih. Aduh, enggak boleh. 200. Kita lanjut lagi. Di baut dan mur yang kedua kita torsi di 300 Newton meter. 1, 2, 3, 300 ya. Saya tahan 300. Oke. Untuk yang ketiga saya akan torsi di 400. 1, 2, 3, 400 teman-teman. Oke. 400. A few inches later. Saya mulai dulu ini, oke. Di baut yang torsinya di 200. Oke. Di speed tinggi. Oke. Siap ya. Torsi 200, mata shock 24. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terbuka teman-teman ya. Oke lah, dipegang lah, sok ngegeber ya teh. Set. Nah udah. Sekarang kita lanjut di torsi 300, mata shock 32. Oke teman-teman, 1, 2, 3.
Oke, terbuka walaupun agak susah payah. Yang terakhir, walaupun bukan peruntukannya ya, ingat teman-teman ya, jangan berekspektasi ini mata sok buat buka simu roda itu untuk baut depan truk pusok ya, atau trailer 41 nih ya, gede. Cuman ini uji coba aja ya, jangan bang itu nggak, ya iyalah jelas maksimal itu sebetulnya di 24 loh. Kalau yang 350 Nm ini hanya uji coba saja ya. Oke, kita lanjut, let's go di pengujian terakhir. Apakah mampu di mata sok 41 di torsi maksimal, tadi di torsi di 400 Nm. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ternyata terbuka teman-teman. Mau lanjut nggak nih? Hah? Mau lanjut nggak nih? Terbuka nih 400 Nm. Oke, kita torsi lagi ya, sekali lagi ya. Di kebuka nggak kebuka ya, di 450 ya, 500 ketinggian di 450. Mari kita torsi lagi sekali lagi. Tah, mata sok loge jumbo lah wani diriungkeun. Nah. Aduh, tah. Oke, kita torsi lagi. Tapi aya lieuran teman-teman. Kela iya lah mau norsi di 4,5. Wah, dikira-kira aja ya. Oh, ini ada nih 450. Siap ya? Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Anjir, berat euy. Set. Setik deui. Nah, di 450 sekali deui. Yes, 450. Hah. Capek euy wah numuruhan. Bentar. Oke, sekarang kita rada lulus. Ya. Saya torsi tadi di 450, apakah dia masih mampu? Kalau enggak juga memang speknya itu di 350 di maksimal mata mur atau baut itu di ukuran 24 ya. Ini buat puso nih. Oke lah, kita coba ya yang terakhir ya. Di 450 di speed pembuka torsi maksimal ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Satu kali, berhenti dulu, tarik nafas pelan-pelan. Oke, gas lagi. Aduh, sepertinya tidak kuat teman-teman. Jeli jelengeng, aduh, telinga ini budak. Sekali lagi ya. Kalau sekali lagi yang kebuka, berarti ya udah. Ya ini toh hanya pengujian maksimal saja. Oke, 1, 2, 3, terakhir. Sudah teman-teman. Berarti tidak kuat ya. Tapi untuk di spek 350 simular ini sudah ajib ya teman-teman. Oke, mari kita kembali lagi ke studio Brekele. Tapi sebelumnya kita ditem dulu ya. Nah, ini si suhunya berapa ya? Apakah dia panas atau tidak? Oke. Set. Di 35 teman-teman. Di atasnya 31. Sebaliknya 34 di gearbox. 34 juga baterai. Oh, baterai aman 28. Mantap ya. Ternyata suhunya masih terjaga, padahal barusan disiksa sama saya. Siksa cuy. Oke, kembali lagi ke studio Brekele. Check it out. Alhamdulillah teman-teman, barusan sudah saya torsi lagi ya. Deret bunyinya gitulah kalau buka baut mah. Oh, ke telinga seharusnya sih ada alat yang kayak apa, Walkman zaman dulu yang nutup ke sini, apa sih nantilah kalau saya punya uang beli ya alat itu yang nutup ke telinga tuh jadi kayak orang budak gitu, nggak kedengeran. Kalau gini mau berisik ke telinga. Oke, ke kesimpulan teman-teman. Jadi
Simular ini ternyata tenaganya masih oke lah. Sekecil ini gitu kan, ya realnya sebetulnya yang segede gini mah rata-rata di 350 Newton lah. Kalaupun ada bonus sedikit di 400 atau 450, ya itu kan beda-beda tipis. Overall, kapasitas maksimum impact current generic di kelasnya yang seperti ini, yang sepadan seperti itu, realnya itu rata-rata di 350. Jadi kalau ada yang ini sampai 700, gila aja, 700 Newton meter gimana itu kan? Enggak lah seperti itu. Nah, cocoknya impact current segede ini itu untuk perbengkelan motor ya gitu kan. Enak ini untuk buka-buka baut CVT, terus bisa sih baut reguler kayak memang kasih baut roda belakang itu, tapi yang umum ya, misalkan dia sebulan sekali atau katakanlah paling telat-telatnya 6 bulan itu suka dibuka, jangan sampai udah 5 tahun 6 tahun gak dibuka, itu yakin nih ini si kunci ini apa si impact current ini nggak bakalan sanggup. Karena apa? Itu kan kalau berkarat itu si baut sama mur itu kan jadi kayak nempel gitu, nambah beban gitu kan. Nah itu biasanya bisa ininya sama impact current yang di atasnya ini, baik yang di 700 Newton atau di 1000 up ya gitu kan. Bahkan ada yang pakai, pernah saya ngalamin yang di 1000 juga, itu si impact yang gede gitu, nggak sanggup membuka. Yang walhasil kan tetap aja sama otak manusia dan skill manusia baru bisa kebuka. Saran saya ini dipergunakan secara bijak dan memang proper pada kapasitasnya, yaitu untuk alat bantu atau pekerjaan kita di bengkel-bengkel motor, atau untuk buka baut roda-roda mobil, mobil keluarga ya, ini masih oke ya gitu kan, no issue lah, dalam artian tidak masalah. Dan secara fitur ini di generik sampai sekarang saya rasa ini fiturnya paling mewah ya, karena sudah digital gitu. Bagi teman-teman yang tertarik, mungkin barangkali stoknya masih ada, jujur gitu kan, ini worth it loh gitu, langsung aja di CO gitu kan. Apalagi teman-teman yang sudah punya baterai, kayaknya baterainya kan brand lain gitu kan, udah dah yang unit only gitu kan. Ini sangat memanjakan untuk kebutuhan kita di dunia perbengkelan khususnya motor. Dan satu lagi nih, ini di si lubang X-nya udah ada 0,5 mili dan 1/4 mili. Jadi untuk masukin obeng, baut, segala macam. Karena ini untuk low speed-nya juga lumayan, ini agak bisa lah masuk toleransi untuk buka-buka baut. Tapi harus orang yang sudah terbiasa. Kalau yang tidak terbiasa nanti si sekrupnya juga selek, si mata obengnya juga selek. Seperti itu teman-teman. Bahwa ilmu itu wajib kita punya sebelum kita melaksanakan sesuatu. Seperti itu teman-teman. Saya juga kan belajar ini, walaupun sampai saat ini belajar, gak kerasa nih gitu kan. Di dunia perkodlesan ini sudah adalah saya di 7 tahunan, tapi masih blow on kayak gini ya, masih gagu-gagu untuk nge-review produk. Insya Allah lah, dengan spirit motivasi dari teman-teman, baik itu support dan kritikan, saya akan terima, karena untuk membangun channel saya itu diperlukan kebesaran hati dan jiwa ya, nggak boleh baperan. Teman-teman yang belum subscribe, biar channel ini tetap hidup dan saya juga bersemangat untuk nge-review produk-produk selanjutnya, karena jujur aja masih banyak produk yang belum saya review gitu. Saya butuh support dari teman-teman yang bentuknya gratis teman-teman, tinggal like, comment, and subscribe ya. Dan buat teman-teman yang udah subrek ya gitu, yang sering komen gitu kan, yang udah nyalain lonceng notifikasinya juga, saya ucapin hatur nuhun ya. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman itu dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu teman-teman, akhirul kalam. Terima kasih dari 3M Channel, Sony di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.